Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Persawan peserta kuliah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kuliah subuh pada pagi ini kita bisa menghadirkan tokoh dari Unsas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Yon Suryono, Magister MS, yang pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang memperkuat ukhuwah mencerdaskan kehidupan bangsa. Merupakan suatu hal yang menjadi catatan bagi kita sekalian bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu dari tujuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum Prof. Yoyon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Prof. Yoyon ya. Alhamdulillah, amin. Ya, di pagi yang cerah ini kita ingin mendapatkan pencerahan dari Prof. Yoyon Suryono, bagaimana kaitannya dengan memperkuat ukhuwah mencerdaskan kehidupan bangsa, teristimewa yang merupakan nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Siam Ramadan kita. Monggo, Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Pak Hamim yang saya hormati, jamaah pengajian kuliah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pagi ini bisa ketemu lewat Zoom ini. Bahagia sekali dalam bulan puasa yang penuh rahmatnya, penuh ampunan. Mudah-mudahan satu bulan ini kita bisa melewati puasa kita dengan lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu. Kedengaran ya Mas Hamim ya? Iya, alhamdulillah. Ya, suaranya agak serak-serak nih. Kurang minum biasanya kalau begini. Iya, Prof. Ya. Ya, Mas Hamim, Bapak Ibu sekalian, tema yang berat ya, tentang ukhuwah, apalagi ukhuwah Islami. Ya, dikaitkan dengan tugas kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau bicaranya itu di level normatif, di level idealistik, itu tidak ada masalah. Ya, karena acuannya sudah jelas. Ya, di dalam Al-Quran, saya kira Mas Mem tahu, ya, di dalam sunnah Nabi juga saya kira banyak tuntutan tentang dua itu. Ya, tentang ukhuwah dan tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kalau saya bicara di level praktis, level praksis atau level praktis, itu menjadi kental dengan banyak masalah. Tentang ukhuwah tadi itu. Konsep ukhuwah dalam Islam, dalam praktek itu mengalami keretakan. Ya. Kalau tidak pecah, ya sudah retak. Kalau sudah pecah, tidak retak. Ya. Baik secara internal oleh kalangan umat sendiri, yang dalam bahasa singkat itu tidak muncul ukhuwah Islamiyah itu, tapi yang munculnya itu kepentingan-kepentingan atau pemikiran-pemikiran ya, atau keinginan sendiri-sendiri. Yang munculnya itu, ya, yang tadi saya katakan retak. Retaknya itu karena internal, karena kita sendiri, dan retaknya itu lebih-lebih karena memang dibuat retak ya, oleh kekuatan-kekuatan di luar kita. Pengalaman sejarah saya kira membuktikan sejak zaman Majapahit dan sampai katakanlah abad proklamasi, bangsa kita itu sering dipecah belah.
Ya, jadi apakah begitu watak kita secara historis? Ya, menurut saya tidak salah. Ya, menurut saya tidak salah, memang begitu. Ya, apalagi 350 tahun dijajah oleh Belanda, instrumennya itu memecah belah. Ya, terbawa sampai kemudian masa revolusi, ya, kemudian masa kemerdekaan, ya, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan sebagainya. Kalau baca kata-kata mendengar kata-kata Bung Karno misalnya sebagai contoh, yang dia takutkan itu kalau terjadi perang saudara di antara kita. Itu dalam buku-buku riwayat Pak Soekarno ada sekali. Zamannya Pak Harto juga begitu. Pak Harto memilih tidak ingin bangsa ini terpecah. Gus Dur, saya kira Abdurrahman Wahid juga begitu. Kata-kata beliau, dia tidak ingin bangsa ini terpecah. Pertanyaannya, sekarang ini terpecah atau tidak? Dalam fakta keseharian. Gitu. Karena apa? Karena kenyataan-kenyataan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi hari ini itu menunjukkan keretakan tadi. Ya, belum sampai kepada tahap terpecah belah. Ya, mungkin sudah terpecah belah. Kalau mengamati media sosial, itu sudah terpecah. Sudah terpecah jelas di media sosial itu. Ada satu kelompok yang katakanlah selalu menjelek-jelekan, ya, apapun bentuknya lewat media sosial itu. Kelompok yang lain yang sebaliknya. Kalaulah dua kelompok itu A dan B, kelompok A menyerang yang B, B yang menyerang yang terus bolak-balik begitu. Salah satu sebabnya karena pemikirannya itu satu, ya, yang dia pikirkan itu ingin kepentingannya sendiri terpenuhi, ingin kelompoknya sendiri dianggap paling sangat maju, ya, sangat berjasa, ya. Kemudian ingin jadi pahlawan. Yang B juga begitu. Yang B juga begitu. Nah, dalam situasi seperti ini, mencerdaskan kehidupan bangsa itu sangat penting. Cerdas dalam arti tidak hanya intelektual, ya, tetapi juga sosial, spiritual, ya, emosional, dan lain sebagainya. Penyakit yang saya lihat di dalam keseharian kita, termasuk yang muncul di media sosial itu, kemampuan intelektual yang tinggi, ya, itu munculnya tidak membahagiakan kita. Satu, dia ingin menang sendiri. Dua, dia keras kepala. Ya. Artinya pendapatnya itu merasa yang paling benar. Gitu. Pendapat orang lain beda dengan dia, dianggap dungu, dianggap bodoh, dianggap semacam itulah. Gitu. Ini penyakit orang-orang intelektualnya tinggi, ya, kecerdasannya tinggi, kecerdasan intelektualnya tinggi, tetapi tidak ada aspek-aspek kecerdasan yang lain. Misalnya apa? Misalnya empati sosial. Ya. Empati sosial itu menjadi sangat mahal sekarang. Tidak ada teposeliro dalam konteks istilah Jawa, ya, satu kelompok kepada kelompok yang lain. Itu nggak ada. Ya munculnya ingin menang sendiri, merasa paling benar, ya. Yang kelompok yang lain itu, ya, dalam bahasa-bahasa yang lain. Munculnya itu. Ada sebutan ekstremis, ada sebutan macam-macam itu. Munculnya itu dalam konteks itu. Nah, saya melihat ini potensi yang negatif, ya, dalam konteks mencerdaskan bangsa. Karena mencerdaskan itu, ya idealnya lewat pendidikan. Karena saya orang pendidikan, saya mengatakan pentingnya pendidikan itu di situ. Cuman masalahnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ya, sering terjadi pendidikan itu disempitkan menjadi persekolahan. Kajian-kajian sosiologis, ya, menyangkut tentang pendidikan, itu yang dikaji itu adalah persekolahan.
Lebih khusus lagi adalah pembelajaran. Dan kalau pembelajaran lebih memperhatikan lagi, dalam pembelajaran itu transfer pengetahuan. Ya, transfer pengetahuan ya dari yang tahu, guru begitu dosen, kepada yang tidak tahu, siswa mahasiswa. Padahal konteks sekarang tahu dan tidak tahu itu ada di dua-duanya. Dosen ada yang tidak tahunya, mahasiswa juga ada tahunya. Ya, atau siswa juga begitu, tergantung konteksnya. Gitu. Nah, dalam kenyataan ini yang harus kita perhatikan itu, satu, peristiwa, kejadian keseharian di dalam masyarakat kita, ya, itu ternyata beda lagi dengan kejadian-kejadian dalam konteks media sosial. Jadi ada alam lingkungan media sosial ya yang sudah begitu kejamnya gitu. Tapi di dalam praktik ada lagi kehidupan kita yang agak beda. Gitu. Jadi sekarang masalahnya itu kita berhadapan dengan lingkungan sosial yang nyata terjadi dalam kehidupan kita, dalam fenomena-fenomena kehidupan sosial, tetapi juga ada fenomena-fenomena yang ada di dalam media sosial. Yang lepas kendali, kontennya tidak bertanggung jawab, ya, memunculkan bibit-bibit perpecahan. Padahal katanya NKRI itu harga mati. NKRI itu adalah ukhuwah dalam versi kebangsaan, dalam versi kenegaraan. Sekali lagi, Mas Ami, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara masalah ini di sisi prakteknya, praktek kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, yang di situ kalau tidak kita waspada, tidak ada proses mencerdaskan itu. Atau kurang ada proses mencerdaskan itu. Ya. Karena apa? Karena sebetulnya tugas kita sebagai Muslim, dan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya itu, apapun yang kita hadapi harus dikaji dengan pikiran-pikiran kita, ya, pikiran-pikiran yang tidak dalam arti logika, tidak dalam arti kecerdasan itu, intelektual semata-mata, ya, tetapi dalam kecerdasan yang lain. Dalam bahasa Ki Hajar Dewantoro, kalau bapak-bapak saya kira sedang mendengar itu, masyarakat kita itu kurang mendidik. Apalagi dalam konteks kehidupan tadi yang saya jelaskan, itu kurang mendidik. Banyak hal yang tidak mendidik. Di dalam media sosial yang sejauh yang saya amati, banyak konten-konten yang tidak bernilai edukatif. Atau tidak mengandung nilai-nilai pembelajaran yang mendidik. Mendidik dalam arti yang sesungguhnya, ya, tujuannya baik, ya, kemudian instrumennya juga baik. Tidak ada pendidikan tujuannya baik, instrumennya tidak baik, itu nggak ada. Dan yang dilupakan itu satu, ya, karena kecerdasan itu tumbuh dalam proses yang sangat panjang. Satu, keluarga kita kurang mendapat perhatian yang sesungguhnya. Sistem pendidikan nasional kita itu kalau dibaca sungguh-sungguh, itu fokusnya ya ke persekolahan. Namanya pendidikan dasar ya, tapi isinya ya persekolahan. Contoh yang kemarin ramai, madrasah dihilangkan. Jawabannya madrasah itu bagian dari pendidikan dasar, gitu. Bagian dari pendidikan menengah dan seterusnya. Tapi dalam konteks pendidikan dasar, pendidikan menengah itu ya persekolahan umum. Persekolahan umum. Itu sebagai contoh. Apalagi kemudian tadi keluarganya sudah tidak fokus kepada kecerdasan mencegah anak-anaknya, dibebaskan begitu. Kemudian sekolahnya juga dalam tanda tanya besar, ya,
Ya, meskipun muncul gerakan-gerakan sekolah penggerak, guru penggerak, dan sebagainya. Itu hanya bungkus yang beda saja. Kalau praktiknya ya dari dulu, uang guru-gurunya juga masih sama, hanya dapat penataran, hanya dapat ini itu dan sebagainya. Ya, jadi misinya itu juga harus dipahami oleh kita semua dalam konteks lingkungan persekolahan. Itu kurikulum misalnya. Kurikulum itu apakah dimensi kecerdasannya itu sudah kental enggak? Apakah tidak lebih banyak kepada pengetahuan yang mohon maaf ya sifatnya kognitif, ya. Sehingga empati, ya, rasa persaudaraan, ya tidak menyinggung perasaan orang lain, hidup bertetangga dengan baik, itu menjadi sangat menipis. Ya. Kalau dikatakan tidak ada, gitu. Yang tadi juga di dalam praktik keluarga juga begitu. Dan lebih-lebih orientasi tadi yang pertama, di dalam kehidupan sosial masyarakat itu sedikit sekali muatan-muatan atau konten-konten yang edukatif itu. Media massa, media sosial. Ya. Apakah sudah memiliki itu? Jarang sekali. Ya. Kalau kita pelajari, kita pahami, kita ikuti Bapak dan Ibu, TikTok itu muatannya muatan hiburan. Ada kadang-kadang muatan-muatan pendidikan. Twitter juga apalagi. WhatsApp yang kita kadang-kadang apalagi. Nah, ini tantangan bagi kita di dunia pendidikan, ya. Bagaimana menghadirkan konten-konten media sosial yang mendidik. Tidak mencaci maki orang lain, tidak mencaci maki agamanya dengan alasan apapun, ya. Ya, dan tidak merasa paling sangat benar, ya benarnya sendiri. Dengan kemampuan logika yang sangat luar biasa. Sekarang muncul, sudah lama muncul ya, Mas Sami, Bapak sekalian. Moderasi beragama. Moderasi, ya. Saya pikir agama dimoderasi itu apanya? Kontennya, pemahamannya, nilai-nilainya. Itu kalau tidak hati-hati, sangat jauh dimensi moderasi dengan dengan Islam yang sesungguhnya. Karena menganggap, ya, sekali lagi mengasumsikan, ya, Islam itu muncul dalam penafsiran yang lain. Ada wajah-wajah terorisme, ada wajah-wajah kekerasan, ada wajah-wajah yang lain dan sebagainya. Mana yang menjadi sebab dan mana menjadi akibat, itu kadang-kadang tidak jelas. Ya, orang paham tentang akibatnya saja, tapi tidak pernah menelusur sebabnya apa. Gitu. Dalam kelompok apapun, kelompok A juga, kelompok B juga, dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak mengikuti ini secara mendalam, ya kita akan menghadapi masalah yang sangat besar. Islam akan menjadi sangat jauh dari kehidupan kita, apapun bentuknya, apa moderasi atau apalah namanya begitu, ya, dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Padahal agama saya kira, terutama Islam ya Mas Nami Bapak sekalian, basicnya itu bukan pikiran, bukan pemikiran. Basicnya itu keyakinan. Ya. Basicnya itu wahyu. Wahyu itu tidak bisa dijangkau dengan pemikiran-pemikiran manusia sepintar apapun. Apalagi keyakinan. Ya. Itulah yang muncul kemudian mereduksi, ya, nilai-nilai Islam tadi itu dan menyamaratakan antara nilai-nilainya bersama pelaku-pelakunya. Agak beda. Antara nilai-nilai di satu sisi dengan pelaku-pelaku di sisi yang lain juga agak beda. Dan para pelaku itu juga memiliki keyakinan sendiri, ya, memiliki pemikiran sendiri, memiliki ideologi sendiri, yang kadang-kadang batas-batasnya itu membuat kita sendiri bermasalah. Satu, karena tadi saya katakan, merasa paling benar, merasa paling pahlawan, ya, dan lain sebagainya itu. Nah, oleh karena itu, dimensi pertama secara internal, ya,
mencerdaskan kehidupan bangsa, marilah kita bangun sendiri di dalam keluarga kita, di dalam kelompok-kelompok kita, di dalam pengajian-pengajian kita, di dalam taklim-taklim kita, dan di dalam masyarakat kita. Yang saya amati ya, dari dulu sampai sekarang, tadi di analisis sosiologis tadi itu, lebih kepada pengetahuan-pengetahuan kognitif, tidak membangun ya kemampuan-kemampuan emosional, kemampuan-kemampuan intelektual dalam arti emosional, spiritual, dan sebagainya itu, yang salah satu contoh mengemuka sekarang ini, empati sosial itu nggak ada. Apalagi dalam konteks tadi, pertentangan-pertentangan pendapat, ideologi, agama, dan sebagainya. Itu secara internal. Tapi yang saya amati, yang lebih sulit itu adalah pengaruh-pengaruh eksternal, yang memang inginnya begitu. Kita menjadi terpecah, kita menjadi tidak pernah bersatu, kita selalu ramai sendiri, ya, kita selalu berbeda pendapat sendiri, ya, dan macam-macam itu. Oke, Prof. Kalau gitu, ya. Prof. Yoyon, ya, oke. Dari apa yang disampaikan oleh Prof. Yoyon itu kan permasalahan yang kita hadapi ini kan bagaimana membangun trust itu ya di masyarakat ya. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa penyakit kita ini kan penyakit distrust itu yang rasa ketidakpercayaan itu kan dari institusi paling kecil namanya keluarga sampai namanya negara. Sehingga nilai Ramadan apa yang bisa kita ambil untuk bisa menegasikan permasalahan yang serius itu, Prof? Ya, kita ini kan mulai anak-anak, ya, anak-anak usia dini gitu, sampai saya kelompok saya kelompok lansia gitu ya. Itu masalahnya itu ya tadi itu. Ya, masa itu tadi itu apa yang saya katakan tadi itu di dalam keluarga ya, pendidikan itu ada yang positif ada yang negatif ya kalaulah katakanlah orang tuanya itu sarjana, doktor, profesor dan lain sebagainya, anak-anaknya baik itu otomatis saja begitu karena dia punya ilmunya. Iya. Tapi yang tidak punya ilmunya kan asal-asal saja mendidiknya itu. Bahkan udahlah yang penting masuk sekolah itu gimana caranya silakan. Bahkan kadang-kadang sekolah madrasah itu pesantren apalagi itu kayak bengkel saja. Iya. Ya barangnya itu sudah rusak, sudah ini sudah itu minta diperbaiki ke pesantren. Padahal awalnya itu tidak di situ. Gitu. Iya, dulu saya waktu kecil kan masih ingat, Prof. Kamu kalau nakal nanti saya masukkan pesantren. Dulu waktu saya kecil dulu, Prof. Pesantren itu kan bukan bengkel gitu. Iya, harusnya begitu. Ya, harusnya kan begitu. Nah, sekarang yang menjadi tantangan kita itu disebabkan oleh kondisi masyarakat. Dalam tanda petik istilah saya sakit. Masyarakat kita ini sedang sakit. Wujudnya apa? Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar gitu, bolak-balik begitu, ya. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, ya mudah-mudahan ini tidak terjadi. Itu didukung oleh kekuasaan. Udah repot lagi, gitu. Kalau masuk ke situ umpamanya. Oleh karena itu sebetulnya tidak bisa kita Mas Amir ya dosen sendiri-sendiri, ya kemudian orang tua nggak bisa. Ya karena apa? Karena yang paling betul itu ya ukhuwah tadi itu. Semua elemen itu harus punya kesadaran untuk apa namanya? Untuk prihatin terhadap situasi yang seperti ini. Bidang studi saya mengatakan begini. Orang secara individu baik, belum tentu masyarakatnya baik. Masyarakatnya baik, belum tentu individunya baik. Yang ideal itu individunya baik, masyarakatnya baik. Coba lihat, mohon maaf ya, datanya, para koruptor.
Apa ada para koruptor itu secara individual tidak baik? Oh, baik sekali. Tingkat pendidikannya, ahlaknya, ini itu dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk di wilayah-wilayah kekuasaan yang ada peluang untuk melakukan korupsi, ya terjadilah itu. Didukung oleh masyarakat yang katakanlah abai, didukung oleh pemerintahannya yang dalam tanda petik ya dan tidak gitu. Ya. Saya punya data dari macam-macam lah. Korupsi itu kan makin lama kan makin banyak gitu. Sejak dulu ya bukan sekarang aja, sejak dulu gitu. Pendidikan anti korupsi tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Karena masalahnya itu satu ada di individunya, ada di masyarakatnya, ada di sistem pemerintahannya, dan ada di pergaulan internasional dunia dan sebagainya. Yang konon katanya itu bibit-bibitnya dari bisnis. Dari bisnis. Bisnisnya apa? Ya bisnis dengan cara fasilitas-fasilitas kekuasaan itu. Ya. Dan ini proses-proses bisnis yang semacam itu, ya dengan kekuatan modal kapital yang sangat luar biasa, itu sudah merubah kehidupan individu, sudah merubah kehidupan keluarga, sudah menghidupkan kehidupan masyarakat dan sebagainya. Yang kita kalau menghadapi itu tidak pernah berpikir secara kritis. Orang yang berpikir kritis itu harus menimbang-nimbang. Satu, ini benar apa tidak. Yang kedua, ini baik apa tidak. Yang ketiga, ini menyinggung perasaan orang lain apa tidak. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tuh. Jadi saya kira intinya tadi Mas Hamim ya. Bagaimana kita bisa, ini dalam konteks agama ya, bagaimana agama itu, Islam terutama, ya tumbuh dalam praktek-praktek keseharian yang tidak hanya soal ibadahnya, yang tidak hanya hablum minallahnya, tapi juga hablum minannas. Saling mengingatkan, saling menjaga diri, jangan menyalahkan orang lain, ya harus kita berkaca pada diri sendiri, ya dan lain-lain dan lain-lain. Oke, Prof. Yayon. Jadi nilai-nilai idealitas Islam yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kerjasama, punya nilai-nilai yang sangat bagus. Islam itu perlu dipraktekkan dalam kehidupan seharian, bukan sekedar teori ya, Prof. Ya. Bukan sekedar teori. Ya, saya kira banyak hal yang sudah disampaikan oleh Prof. Yayon. Terima kasih. Kita nanti akan minta waktunya lagi, Prof, untuk kesempatan yang lain untuk acara kuliah subuh ini. Bersama yang dirahmati Allah. Inilah yang disampaikan oleh Bapak Profesor Yayon Suryono tentang bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kehidupan bangsa Indonesia ke depan supaya lebih baik. Mudah-mudahan Indonesia ke depan lebih baik, dan insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah SWT. Amin. Kita kembali kepada kesucian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.